Hai saudara, dengan Tommy Yu di sini, dan di seri video ini saya akan melanjutkan seri peternakan uang di Forex. Video ini merupakan bagian yang ketiga. Di video ini kita akan belajar tentang bagaimana kita men-setup VPS untuk dipasang Expert Advisor. Dan juga bila Anda baru pertama kali mampir ke channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram atau di TikTok @jsxproid. Hari ini kita akan melanjutkan seri peternakan uang Forex dan kita akan masuk ke part 3, setup VPS untuk Expert Advisor. Ya, sebelum memulai saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, ini hal yang penting saya perlu sampaikan, yaitu hasil di masa lalu itu tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Ya, disclaimer dulu ya, dan do your own research, resiko menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna. Trade di Forex itu berisiko mengalami margin call atau stop out. Anda bisa saja kehilangan seluruh dana atau modal Anda. Baru seperti ini ya, di video yang pertama. Dan kita sudah membahas yang mencari FX broker ini di video part kedua, dan sekarang kita masuk ke part ketiga, yaitu ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin share apa sebenarnya VPS, atau kalau bahasa gampangnya itu adalah komputer lah. Jadi nggak usah terlalu pakai istilah yang tinggi-tinggi, server begitu. Gampangnya itu ini adalah komputer yang letaknya itu di data center. Nah, kenapa mesti ke data center? Karena lingkungannya berbeda dengan lingkungan rumahan ya, dengan PC atau personal computer di rumah atau laptop. Karena VPS ini didesain untuk beroperasi 24/7, jadi tidak pernah mati. Komputernya nyala terus, on. Kemudian yang kedua adalah latensinya rendah. Kenapa latensinya rendah? Karena lokasinya berdekatan dengan broker yang kita pilih. Mengenai latensi kita akan jelaskan di slide berikutnya. Saya lanjutkan dulu. Yang ketiga adalah reliability. Misalkan tidak ada power outage atau mati listrik lah. Kemudian Windows-nya itu semuanya pakai server. Windows server ya, bukan Windows rumahan, Windows 7 atau Windows 10. Jadi ketiga hal ini adalah alasan utama kita menggunakan VPS. Dan supaya kita bisa menjalankan EA-nya ini, yang kita pasang itu 24 jam. Kalau di rumah kan nggak bisa. Nanti ketika masa mau nyalain 24 jam? Kan repot sekali begitu ya, komputernya nggak pernah mati. Jadi akan lebih efektif bila solusi Expert Advisor ini menggunakan VPS. Nah, ini contohnya di Indonesia lah. Nah, VPS itu biasa ada 3 lokasi yang paling utama di dunia ini. Yang pertama adalah di New York, kemudian di London, dan di Amsterdam. Ya, biasa orang membedakan ini Eropa, ya, kemudian ini US. Kalau Global Prime, itu lokasi server Global Prime adalah di New York. Jadi kalau Anda mau pakai broker Global Prime itu, sewalah VPS yang lokasinya ada di New York. Ya. Kalau XM, itu lokasinya di London. Kemudian Hot Forex itu di Amsterdam. Jadi kalau Anda menggunakan broker yang mana, sewalah VPS yang sesuai lokasinya, supaya apa? Latensinya rendah. Saya ambil contoh, misalkan kalau dari Indonesia, Anda buka MetaTrader di sini di komputer, Anda connect misalkan ke XM, itu kalau Anda cek latensinya, itu sekitar 200 milisecond. 200 milisecond ini sangat tinggi, atau sekitar ini 2 detik. Contohnya gini loh, latensi itu seperti ini. Kalau Anda eksekusi misalkan order untuk open posisi ya, Anda klik, itu 2 detik kemudian, itu baru diterima responnya oleh server yang ada di sini. Jadi itu bikin telat. Kadang-kadang harganya itu nggak nyampe, makanya sering slippage. Ini adalah sangat tidak efektif atau sangat tidak ideal untuk menjalankan robot dengan latensi yang sangat tinggi. Semakin rendah latensi akan semakin baik. Ini coba saya jalankan, ini di komputer saya hasilnya seperti ini. Jadi kalau connect ke XM itu kira-kira itu antara 180 sampai 200 milisecond. Saya ambil contoh lagi, kalau ada sewa VPS di sini, satu data center dengan Global Prime gitu ya, cuman 1,3 milisecond. Kalau XM itu sekitar di bawah 10, jadi antara 3 sampai 8 begitu. Kemudian kalau yang Hot Forex di server Amsterdam itu 1, dari hasil review saya terhadap beberapa provider VPS, itu saya mengerucut kepada 2 VPS provider yang menurut saya sangat recommended. FXVM, kemudian ada Jaya Host. Yang ini adalah perusahaan lokal dari Indonesia, yang ini adalah perusahaan dari luar, gitu ya. Linknya ini saya sertakan juga di bagian deskripsi nanti, kalau Anda ingin berlangganan. Yang pertama adalah lokasi servernya, ini terkait dengan latency. Di FXVM itu di New York, Amsterdam, atau London. Jadi bisa pilih sesuai dengan brokernya yang Anda pakai yang mana. Kalau ini cuma ditulis di Jaya Host itu Eropa begitu. Lokasi pastinya nggak tahu ada di mana. Cuma dikatakan di Eropa begitu ya. Yang kedua adalah hard disk. Ini penting sekali, hard disknya itu menyangkut responsiveness. Jadi kalau Anda connect ke VPS yang hard disknya masih pakai zaman jepot gitu ya, belum pakai yang sifatnya itu, belum pakai yang teknologi SSD, itu biasanya pelan, lemot. Ya, kalau Anda punya PC juga kalau belum SSD kan lemot gitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah operating system, ini terkait dengan reliability-nya. Jadi kalau yang FXVM ini full semuanya pakai Windows Server. Kemudian Jaya Host ini masih pakai Windows 7 dan Windows 10. Jadi ini memang sebenarnya agak maksa begitu ya Jaya Host ini. Nah, mengenai ini impact langsung ke harga. Jadi, nah harganya Anda bisa melihat bahwa ini nih lebih mahal, jauh lebih mahal. Dan harga ini nih terkait dengan yang namanya kapasitas dari EA. Anda perlu hitung, kira-kira Anda mau jalankan itu berapa MT4 atau berapa EA dijalankan di server tersebut. Kalau misalkan Anda mau jalankan 1 sama 2 EA, ya saya rekomend pilih yang ini atau pilih yang ini, sesuai kebutuhan. Kalau Anda 3-4 EA, pilih yang basic, 4-6 pilih yang advance, dan kalau Anda mau kapasitas yang besar itu langsung lompat ke 32, ini yang dedicated. Memang mahal, tetapi ini worth it karena bisa masuk banyak sekali EA. Oke, berikutnya adalah mengenai MyFXBook. Ini terkait dengan monitoring. Jadi kalau yang FXVM ini bisa dipasang MyFXBook. Kalau yang Jaya Host nggak bisa. Rekomendasi broker itu ini bisa dipakai ketiganya. Kalau yang ini bisa 2 saja, ya, direkomend untuk 2. Kalau Anda mau pakai Global Prime, pakai EA, Anda harus pakai yang FXVM, karena tidak disarankan pakai yang ini, karena nanti pelan, latensinya tinggi sekali. Nah, mengenai payment, ini mungkin terkait dengan availability. Kalau orang Indonesia kan banyak yang nggak punya kartu kredit, ya, ini hanya ada pilihannya kartu kredit, Skrill, atau PayPal. Sedangkan di Jaya Host ini bisa pakai transfer bank lokal. Yang saya centang-centang ini adalah menjadi keunggulan. Anda silahkan mau pilih yang mana antara FXVM maupun Jaya Host. Saya akan summary menjadi beberapa langkah yang supaya Anda dapat melihat gambar keseluruhannya seperti itu ya. Jadi ada 7 langkah penting. Yang pertama itu, langkah pertama adalah Anda dapat membeli VPS sesuai kebutuhan. Dan pesan saya adalah jangan menggunakan VPN, saudara. Jadi kalau Anda misalkan pesan terutama yang di FXVM ya, itu akan ke-track dan mereka akan di-restrict. Kita nggak bisa lanjutkan prosesnya. Jadi setelah Anda membeli VPS detail, yaitu berisi username, password, dan segala macam itu akan dikirimkan via email. Ya, dari sini nanti itu Anda dapat login menggunakan remote desktop. Nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya. Anda dapat setup VPS-nya, kemudian install MetaTrader 4, dan coba login ke account Anda, kemudian install EA-nya. Kemudian maintenance VPS. Saya berada di layar dari Jaya Host. Anda dapat pilih ke bagian VPS. Kemudian VPS Windows Forex, pilih yang ini ya. Ya, pilihan skema begitu. Ini yang basic, solid, epic, deluxe, dan geek. Nah, di sini Anda dapat lihat spesifikasi dari masing-masing server. Ini terlalu memaksakan diri begitu ya. Ini saya rasa ini 1, nggak bisa lebih. Kemudian yang solid ini 1-2. Anda dapat pilih-pilih. Nah, untuk memesan nanti tinggal order now. Oke, berikutnya saya akan cepat saja. Untuk yang FXVM sendiri, Anda dapat pilih yang Forex VPS Plan. Ini Anda dapat scroll ke bawah. Ini ada beberapa pilihan, Light, Basic, Advanced, dan Dedicated Server. Ini yang tadi saya katakan. Ini kalau Anda dapat pilih sesuai kebutuhan. Kalau ini untuk 1-2 EA. Kalau ini 3-4 EA. Ya. Anda dapat klik di sini. Kemudian Anda akan masuk ke halaman seperti ini. Ini pilih 1 bulan, pembayaran 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Pilih data centernya, servernya di mana, London atau Amsterdam. Kemudian Anda tinggal klik continue dan bisa diproses nanti selanjutnya. Setelah beberapa waktu, Anda akan menerima email dari FXVM. Nanti isinya yang paling penting adalah IP address-nya berapa, kemudian username-nya apa, dan password. Jadi 3 informasi ini yang penting untuk Anda dapat login. Berikutnya Anda dapat masuk ke Google, Anda cari satu software yang namanya itu Microsoft Remote Desktop. Ya, Anda cari di sini. Kemudian ini, seperti ini nih, yang Microsoft.com. Ini ada versi untuk PC dan juga versi untuk Mac. Anda tinggal download dan install. Setelah Anda install, Anda dapat buka programnya. Ya, seperti ini. Saya perbesar ya. Nah, ini adalah server yang sudah saya setup tentunya. Kalau Anda nanti baru buka pertama kali, tentunya akan kosong ya. Nah, caranya seperti ini untuk menambahkan, yaitu Anda dapat klik Add PC. Untuk Add PC, nah untuk PC name ini Anda dapat isi dengan IP address yang dikirimkan oleh FXVM tadi. Jadi ini saya sudah copy paste ini. Kemudian user account-nya itu Anda dapat klik plus di sini nih. Anda isikan username-nya tadi adalah trader. Kemudian password-nya Anda copy paste saja ke sini. Kemudian display name ini bebas Anda isi JSX Pro Server misalkan, oke? Kemudian Anda klik save di sini. Display name ini juga Anda dapat isi opsional, bisa ya bisa tidak. JSX Pro Server. Ya, kemudian Anda dapat klik save. Nah, setelah Anda klik save, ini muncul seperti ini. Kalau Anda ingin connect, login tinggal di tab di sini, ya. Anda juga dapat hapus atau edit dengan menggunakan ini.
Nah, setelahnya Anda dapat coba login. Ini saya akan coba login di server saya yang di FXVM di Amsterdam. Ini saya tinggal tap seperti ini. Nanti akan muncul layar seperti ini, saudara. Kita tunggu ya, kita akan login ke servernya seperti apa. Saya akan tunjukkan. Oke, saudara, ini sudah berhasil login ya. Dan tampilannya mungkin mirip-mirip seperti ini, saudara. Tetapi ini belum diinstal ya. Kalau saudara lihat pasti MetaTrader-nya belum diinstal. Dan yang pertama kita akan lakukan adalah kita setup terlebih dahulu untuk VPS-nya. Windows update-nya kita disable, karena biasanya itu yang paling mengganggu. Kalau ada automatic update, biasanya itu akan mengganggu kinerja dari MetaTrader-nya, bisa tiba-tiba nge-freeze, bisa tiba-tiba restart. Nah, itu tidak kita harapkan. Caranya seperti ini, saudara. Anda dapat masuk ke sini ya. Tinggal klik, namanya itu Windows Update. Nanti akan muncul pilihan di setting seperti ini, tinggal diklik di sini. Nah, muncul halaman seperti ini, Windows Update. Kita masuk ke Change Setting. Ketika Change Setting ini, Anda pilih yang ini, Never Check for Update, yang not recommended ini. Ya, itu saja. That's it, kemudian Anda klik OK. Berikutnya yang Anda lakukan, Anda dapat mendownload MetaTrader-nya, kemudian menginstall. Caranya gimana? Anda dapat masuk ke browser, ya, dalam hal ini kan pakai Chrome ya. Ini Anda dapat buka window baru dan masuk ke, kalau misalkan Anda pakai broker XM, itu Anda dapat masuk ke member areanya XM. Di XM ini Anda dapat lihat di menu ini, kemudian pilih yang platform, pilih yang PC atau Mac, dan cari yang MT4 for PC. Ya, ketika Anda klik di sini, nanti ini ada menu untuk dapat mendownloadnya. Pilih yang ini, saudara, Anda dapat klik download di sini. Anda dapat temukan di file download di sini ya. Ini nanti akan ada yang namanya tuh XM Global 4 Setup.exe. Nah, ini Anda dapat klik untuk memulai instalasi ya. Klik run. Satu tips, saudara, ketika Anda melakukan instalasi MetaTrader ini, Anda dapat masuk, jangan langsung di next di sini, tapi masuk ke setting. Kemudian Anda kasih nama yang spesifik. Jadi misalkan kalau dalam hal ini ya, saya itu kan ini XM Global MT4, ini saya kasih nomor 1 gitu. Kemudian yang program grupnya juga nomor 1. Kemudian kalau nanti install yang kedua, Anda ubah juga nomor 2 seperti ini atau nomor 3. Ini ada yang namanya XM Global MT41, XM Global MT42, MT43 dan MT44. Dan juga saya ada install nih HF. Jadi saya install ada 5 MT4 di sini, 4-nya XM dan ada 1 dari HF. Kemudian setelah Anda coba install, Anda buka, kemudian Anda coba login seperti biasa ya. Baik, saudara, kita sudah masuk ke langkah sampai ke langkah yang kelima, sudah install MT4 dan login. Kemudian yang langkah ke-6 ini, install Expert Advisor, ini nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jadi saya akan lompati terlebih dahulu ya, lewati dulu. Yang berikutnya adalah cara maintenance dari VPS. Jadi VPS ini maintenance-nya simple sekali, nanti saya akan ajarkan, kita akan masuk ke situ, yaitu yang pertama adalah restart berkala. Jadi disarankan ini kalau mau menjaga performance dari VPS itu kita restart berkala setiap weekend, seminggu sekali. Atau kadang-kadang kalau saya lagi males ya 2 minggu sekali juga it's okay. Tetapi perlu untuk Anda lakukan restart berkala. Restartnya seperti apa nanti akan masuk ke situ ya. Yang kedua, Anda dapat juga melakukan yang namanya cek task manager untuk melihat-lihatlah, ngontrol monitoring. Kalau misalkan ada pemakaian memori segala macam itu Anda bisa lihat di sini. Yang berikutnya adalah Anda dapat juga install, namanya itu MT Auto Start. Ini sifatnya opsional, boleh ya, boleh enggak. Nanti kita akan masuk ke situ ya, habis ini. Jadi untuk restart, itu seperti ini, saudara. Anda tinggal sama seperti restart komputer biasa lah ya. Anda masuk ke sini, klik di sini, dan klik restart. Itu aja. Jadi diklik restart. Kemudian nanti servernya otomatis akan disconnect dari sini, putus begitu ya, putus. Kemudian Anda tunggu sekitar 2-3 menit, kemudian Anda coba relogin lagi. Hal yang kedua, saudara, yaitu Anda dapat kontrol itu menggunakan Task Manager. Klik di sini ya. Ketik saja di sini Task Manager. Ini untuk mengetahui penggunaan memori, kemudian performance-nya seperti apa. Ya ini opsional lah, Anda dapat cek-cek sendiri. Kalau misalkan tujuannya ini, kalau misalkan memorinya ini sudah mencapai misalkan 80%, 90%, nah itu cukup bahaya, Anda harus restart, atau kalau memang berulang kali memorinya nggak cukup, artinya server Anda itu kurang gede kapasitasnya. Atau MetaTrader-nya ada yang install kebanyakan, jadi lihatnya dari sini. Yang ketiga adalah yang namanya MT Auto Start. MT Auto Start itu ini, saudara, Anda pasti akan ada seperti ini adalah opsional, jadi
Ada tutorialnya di sini. Kalau Anda ingin lakukan, Anda boleh proceed seperti ini ya, dilakukan step-stepnya. Jadi intinya adalah MT Autostart itu mengotomatisasi begitu di restart, nanti itu seluruh MetaTrader yang ada itu akan automatically nyala begitu. Dan Anda bisa lakukan ini secara otomatis atau dapat juga Anda lakukan secara manual. Bebas, terserah Anda pilihannya. Kelihatannya cukup rumit, tetapi kalau sudah dilakukan nanti itu nggak terlalu sulit kok. Itu cukup simple. Nanti kita akan masuk ke video berikutnya tentang bagaimana setup Expert Advisor-nya. Nah, ini adalah contoh dari ketika saya sudah menjalankan robotnya. Jadi kalau preview buat Anda ya, contohnya seperti ini. Untuk menjalankannya, jadi yang layar sebelah kiri ini robot scalpernya saya jalankan pada Euro CHF. Yang sebelah kanan ini saya install MyFX Book EA-nya untuk ini monitoring. Ya, nanti saya akan bahas ini lebih lanjut di video berikutnya ya. Dan untuk disconnect, ya, sekedar tips dari saya, jangan pernah mematikan atau shutdown dari VPS ini. Karena VPS ini tidak didesain untuk shutdown. Anda masuk ke sini, ya, kemudian Anda disconnect dari sini aja. Ya, seperti ini, saudara. Exit remote session. Are you sure you want to disconnect? Disconnect saja di sini. And that's it. Ya, jangan di-shutdown, nanti robotnya nggak jalan. Demikian saudara, video tentang bagaimana men-setup VPS dan juga maintenance-nya seperti apa. Dan kita akan masih berlanjut di video yang berikutnya, yaitu tentang Expert Advisor. Pastikan Anda subscribe di channel ini supaya tidak ketinggalan bila kami merilis video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, wujudkan sukses finansialmu bersama JSX Pro. Nama saya Tommy Yu dan saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.